Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan Rahayu. Halo semuanya, di sini aku mau memperkenalkan diri nih. Sama seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli Ardi Irmansyah. Teman-teman biasa panggil aku Fadil atau Fadli. Aku dari Universitas Nusa Putra, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan, jurusan akuntansi. Yang mungkin saat ini aku sedang berada di semester yang paling gong dan yang paling wow banget ya, yaitu berada di semester 4. Saat ini aku di sini tuh aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari Google untuk menjadi Google Student Ambassador 2026 atau 2026. Pertanyaan pertama itu, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador itu adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Yang pertama, saya mengagumi filosofi Google sendiri, yaitu tentang demokratisasi informasi, yaitu upaya teknologi untuk membuat informasi yang dapat diakses, diatur, dan berguna. Dan Google itu berperan sebagai fasilitator utama dalam mengubah cara masyarakat berbagi dan memanfaatkan informasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inovasi yang bisa diberikan mungkin seperti dari ekosistem Google ya, yaitu Google Workspace, dan AI-nya sendiri, yaitu Gemini. Google membuktikan bahwa teknologi itu tidak harus terlalu rumit dan canggih, tetapi harus inklusif dan solutif bagi siapapun, termasuk bagi saya, yaitu seorang mahasiswa akuntansi yang sering berkutat dengan data yang kompleks. Dalam menjadi Google Student Ambassador adalah cara yang terbaik bagi saya karena bisa menjadi jembatan dalam mengubah persepsi rekan bahwa teknologi dari Google itu bukan hanya sekedar sebagai alat pencari atau machine learning, tetapi sebagai ekosistem produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Tech and Chill itu atau mengobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik dan tidak biasa dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Saya mempunyai ide untuk membuat kegiatan yang bernama itu Learning and Training, yang dimana mungkin kita bukan hanya memberikan presentasi formal saja ya, yang mungkin kebanyakan orang-orang itu kurang mendengar atau menyimak begitu ya. Tetapi aku akan membuat ini tuh seperti workshop, tetapi bukan workshop. Lebih kayak kita belajar secara santai dalam menyelesaikan masalah, menggunakan ekosistem dan lain-lain gitu. Jadi peserta bisa dari kalangan mahasiswa atau masyarakat yang bisa membuat, misalkan contoh akan ada permainan seperti membuat prom unik di Gemini misalkan, seperti itu. Kenapa ini bisa berkesan? Karena menurut saya dari pengalaman saya, yang biasanya itu orang-orang itu tidak aware dengan presentasi atau materi yang dibicarakan, mungkin hanya mendengar lalu melupakannya. Tetapi di sini saya akan membuat dengan cara praktek. Jadi teori atau presentasi yang akan dilakukan secara semata, secara sebentar, lalu praktek yang akan lebih banyak lagi gitu. Yang ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal gitu. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Saya dulu pernah menjadi ketua divisi acara di himpunan, yaitu himpunan mahasiswa, di program kerja dari divisi kaderisasi, yaitu PKM, pengabdian kepada masyarakat, yang mungkin seperti KKN ya, mungkin bahasa gampangnya itu simulasi. Yang di sana saya mengalami kesusahan dalam merancang ide proker yang bagus dan menarik gitu, supaya masyarakat di sana itu bisa menggunakan dan mengaplikasikan ide kami untuk desa yang maju. Dengan mungkin orang yang kurang ya, mungkin ada 4 atau 2 orang, dan 2 orangnya itu karyawan. Disitulah titik berat saya. Saya dan teman saya mencoba mencari ide-ide yang bagus untuk seperti melakukan survei yang dibutuhkan dan mencari urgensi apa sih yang ada di desa tersebut gitu. Lalu setelah saya survei dan mendapatkan ide, lalu saya akan kembangkan supaya mungkin idenya tidak terlalu rumit dan mereka itu yang penting bisa paham gitu. Dan dilihat sih biasa saja ya, mungkin yang penting biasa bermanfaat gitu. Dan menurut saya manusia itu biasanya menyerap dan mendengar informasi itu secara menarik gitu. Maka dari itu saya mencari ide menarik untuk mencari perhatian di masyarakat sana.
Yang terakhir, yang keempat, itu jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga di luar kampus melalui peran ini? Pertama-tama saya akan merasa bersyukur dan bangga ya, ternyata rasa takut dan malu saya itu hanya firasat semata aja gitu ya, sementara setelah 3 bulan jika saya terpilih gitu, dampak yang saya akan ciptakan yaitu bijak dalam menggunakan alat. Maksudnya itu menggunakan alat itu bukan hanya asal pakai aja gitu, tapi yang penting kita paham dengan alat tersebut dan menggunakannya dengan bijak. Terutama mungkin di kampus saya itu dinilai tingginya itu berada di jurusan teknik informatika, tetapi saya itu dari program studi saya yaitu akuntansi juga ingin berdampak juga dan berprogram studi lain juga, dan untuk membuat semua prodi yang ada di kampus ini berdampak gitu dengan menggunakan ekosistem Google yang merupakan pencapaian terbesar jika saya tercapai. Dampak bagi kampus mungkin bisa tercapainya kampus teknologi yang inklusif, yang dimana teknologi merupakan solusi harian, bukan hanya pelengkap saja. Untuk eksternal melalui program lain seperti yang saya akan jalani di lingkungan masyarakat yang ingin membantu mereka dalam mengerti teknologi dan mampu mengoperasikan yang tools atau peralatan yang ditawarkan oleh Google. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Satu kata dari saya, jika itu adalah kesempatan, cobalah, siapa tahu itu merubah dirimu menjadi yang terbaik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Sampai jumpa lagi.